Ah, Aing cabai merah teh seberaan hargana? aduh, ayeuna mah nuju awis Menuju 80.000 sakilona ge. 80.000. Kayak bahasa lebaran seberapa kira-kira hargana? Aya lebaran mah meureun leuwih awis teh ayeuna nya. Nyambungnya. Menuju ya nuju hesenya cabai teh. Muhun nuju hese jadi we nanyak hargana 80.000 mau aja di abdi di peserna. tuh ada kumaha deui atuh dah emang teu kieu hargana. Terus ini itu terus kurang-kurang mah. Gimana caranya agar aku bisa mengetahui harga cabai merah saat lebaran nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Jadi kita dari kelompok 9. Perkenalkan, aku Zaren Zandria. Aku Elizana Asya. Aku Agani Khairan Malik. Aku Nino Blanco Yogana. Jadi sekarang kita itu akan review atau memberikan ulasan mengenai jurnal yang kami baca mengenai penggunaan atau penerapan rumus statistika regresi linear pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada jurnal yang kami baca itu ternyata ada beberapa kekurangan yang belum ada disampaikan di sana, maka sekarang akan kami lengkapi. Dan juga pada penelitian kali ini kita itu kan kalau di jurnalnya itu membahas mengenai penjualan, lalu hal-hal lainnya, dan sekarang kita akan coba untuk menghitung kira-kira berapa sih harga cabai pada saat lebaran nanti. Jadi kita pengen tahu apakah nanti harganya naik atau justru turun ya, menggunakan metode statistika regresi linear. Dadah. Baik, sekarang kita mulai ke presentasinya. Jadi sekarang kita akan menganalisis dan memprediksi fluktuasi harga cabai merah di Indonesia dengan metode regresi linear. Nah, perlu diketahui, jadi kami itu mengambil salah satu jurnal yang berjudul Prediksi Peningkatan Omset Penjualan Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda dengan penulis Siswo Adiguno, Yohanis, Syahra, dan Milva Yetri. Nah, dari judul jurnal tersebut, setelah kami baca mengenai metode regresi linear, ternyata ini dapat digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Pada jurnal ini, dia itu meneliti mengenai bagaimana sih suatu perusahaan bisa menghitung berapa omset keuntungan, berapa omset perusahaan tersebut beberapa bulan ke depan atau beberapa waktu ke depan. Jadi dia itu ingin memprediksi apakah dia itu akan rugi atau justru akan untung. Karena apa? Karena sebuah perusahaan itu harus bisa memprediksi atau membuat antisipasi begitu. Kalau misalkan dia ternyata saya kedepannya kayaknya akan rugi, berarti dia harus membuat langkah-langkah antisipasi supaya dia tidak merasakan kerugian. Itulah latar belakang mengapa penelitian dari judul yang tadi saya sebutkan itu dilakukan. Apa sih metode yang mereka lakukan? Jadi mereka itu yang pertama-tama itu mereka melakukan data collecting, yaitu mereka mengumpulkan data-data yang ada. Nah, mereka ini menggunakan data transaksi pada bulan Agustus 2021 dengan yang dimana di situ tuh ada daftar-daftar total pendapatan di bulan Agustus 2021. Nah, mereka menganalisis data tersebut menggunakan regresi linear berganda dengan dua variabel bebas, yaitu jumlah transaksi yaitu X1 dan jumlah berat transaksi yaitu X2, serta satu variabel terikat yaitu penjualannya dengan variabel Y. Nah, dengan hasil penelitian mereka mendapatkan dari rumus regresi linear yaitu Y sama dengan ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Dengan kesimpulannya, penerapan metode ini tuh terbukti dapat mempermudah proses perhitungan, dapat menghemat waktu dan menghasilkan prediksi yang cukup akurat dibandingkan cara manual sebenarnya. Nah,
supaya lebih jelas lagi dan mudah dimengerti, ini kan mereka menggunakan data penjualan mereka. Nah, kami di kelompok kami itu ingin mencoba apakah dengan metode yang sama tapi kita menggunakan data yang berbeda, apakah bisa diterapkan juga. Makanya kita mengambil, kita pengen memprediksi nih berapa sih prediksi harga cabai rawit atau cabai merah di bulan depan saat lebaran nanti, apakah lebih mahal atau lebih murah gitu. Jadi sambil kita memahami metode yang mereka gunakan, kita akan membuat ulang juga data-datanya. Kita mencari data-data berapa pertumbuhan cabai di bulan dari bulan Februari hingga dari bulan Februari 2025 sampai 2026. Terus juga kami meneliti mencari data berapa sih total permintaan di pasaran gitu ya, di masyarakat tentang cabai ini sendiri gitu. Dan ternyata setiap bulan tuh berbeda-beda, tergantung dengan kondisi setiap bulannya tuh dipengaruhi dengan cuaca, iklim. Dan dari itu sekarang kita akan membahas perhitungan kami dengan menggunakan metode yang sama dengan jurnal tersebut. Lalu di akhir akan kami analisis keunggulan dan juga kekurangan dari jurnal itu sendiri. Oke, sekarang kita ke bagian pendahuluan. Jadi, Indonesia itu merupakan negara dengan konsumsi cabai merah tertinggi di dunia. Konsumsi cabai merah di Indonesia itu saat ini diperkirakan mencapai rata-rata 3,5 kg per kapita per tahunnya. Karena cabai merah itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dan faktanya, total konsumsi nasional cabai merah di Indonesia kurang lebih ada di angka 980.000 ton per tahunnya. Nah, tingginya tingkat konsumsi ini menyebabkan yang namanya fluktuasi atau gejala yang menunjukkan turun naiknya harga atau keadaan turun naiknya harga dan sebagainya karena pengaruh permintaan dan penawaran. Harga cabai merah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat luas. Ketika harga cabai merah melonjak, masyarakat harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pangan, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, tujuan dari penelitian ini apa sih? Jadi tujuannya adalah yang pertama adalah menganalisis pola harga cabai merah. Kedua, memprediksi harga cabai untuk 3 bulan ke depan. Yang terakhir adalah menggunakan metode regresi linear berganda atau ada dalam materi statistika. Kemudian ada pembahasan yang memiliki 2 tabel. Yang pertama adalah tabel pertumbuhan dan harga cabai dari Februari 2025 sampai Februari 2026. Kemudian ada X yang menggambarkan pertumbuhan dalam bentuk ribu ton. Nah, untuk di Februari 2025 ada 180.000 ton, Maretnya 175 ribu ton, dan April sebanyak 165.000 ton. Selanjutnya ada Y yang menggambarkan harga dalam rupiah. Untuk Februari 2025 ada 82 ribuan, Maret 2025 ada 77 ribuan, dan April 2025 memiliki 71 ribu rupiah. Kemudian ada X yang dikalikan dengan Y, X kuadrat dan Y kuadrat yang akan dijelaskan untuk tujuannya nanti. Next saja ya. Kemudian ada tabel permintaan dan harga cabai yang memang dalam kurun waktu yang sama seperti tadi, yaitu dari Februari sampai Februari lagi 2025 sampai 2026. Ada X sebagai permintaan juga dalam ton juga, yaitu dalam Februari yaitu berkisar 82.000 ton, Maret 80.000 ton, dan April 78.000 ton. Kemudian dan seterusnya. Kemudian Y sebagai harga dalam rupiah juga, di mana Februarinya 82.000, Maret 77.000, dan April 71.000. Oh iya, maaf lupa bahwa untuk yang Y ini adalah harga per 1 kilogramnya. Jadi dari 1 kilogram
ada tercatat Rp82,777.000. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian perhitungan. Sekarang kita pertama-tama akan menghitung rata-rata dari semua data yang ada. Jadi yang pertama adalah X1 bar, itu sama dengan 1062 dibagi 13, total frekuensi datanya ada 13 sama dengan 81,69, dan X2 barnya sama dengan 2198 bagi 13 sama dengan 169,08, dan Y bar sama dengan 1.883.200 rupiah dibagi 13 sama dengan 77.602,46. Selanjutnya kita akan menghitung B1, di mana ini adalah rumusnya. Lalu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya yang sudah tadi kita siapkan di tabel. Dengan hasilnya itu sama dengan 545,52. Lalu kita menghitung B2 dengan rumus yang sama, didapatkanlah hasil 420,98. Nah, selanjutnya kita akan menghitung A dengan rumus A sama dengan Y bar dikurangi B1 dikali X1 bar dikurangi B2 dikali X2 bar. Atau rata-ratanya. Didapatkan A sama dengan 77.612, tadi didapatkan Y-nya dikurangi 545,50 dikali 81,69 dikurangi 420,98 dikali 169,08. Dengan A-nya itu didapatkanlah minus 38.147. Lalu kita akan menghitung bagaimana persamaan regresinya. Dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Nah, kita sudah memiliki data di bulan Maret itu sendiri, berapa sih permintaannya, berapa juga produksinya. Yang kita dapatkan permintaannya itu adalah 100.000 ton dan produksinya itu adalah 176.000 ton. Nah, dapat dilihat 100.000 ton ini dia tuh terbilang naik karena di bulan sebelumnya itu permintaannya adalah 85.000 ton saja. Nah, ini tuh meningkat sebesar 25% karena ada perayaan Ramadan dan Idul Fitri. Lalu kita akan menghitung regresi linear ya. Kita akan memasukkan perhitungan-perhitungan tadi ke rumus persamaan regresi linear. Didapatkanlah dengan hasilnya Y di bulan Maret itu Y sama dengan harganya 90.504 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa di bulan Maret ini dia akan naik begitu. Nah, begitu juga dengan bulan April dan Mei. Kita akan memprediksikan bulan April dan Mei. Nah, di permintaan bulan April ini menurun lagi karena tidak ada perayaan apapun, tidak ada event apapun. Dengan produksinya juga masih normal 172.000 ton, dan bulan Mei turun lagi di 78.000 dan produksinya itu 165.000. Mari kita hitung ke rumus-rumusnya. Ya, di bulan Maret tadi kita sudah mendapatkan harga prediksi harganya itu 90.000, lalu di bulan April itu kira-kira 80.000, dan di bulan Mei kira-kira 73.000. Seperti itu. Dan ini di hasil akhirnya, tabel hasil akhir ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah harga cabai merah ini mengalami harga yang signifikan naik. Tapi di bulan April harga cabai ini kemudian menurun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti musim panen, pasokan biaya distribusi, dan juga permintaan pasar yang menjadi faktor utama perubahan harga ini. Lalu perubahan harga cabai merah ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi karena termasuk bahan pangan yang sangat penting. Lalu selanjutnya regresi linear ini mampu menganalisis hubungan variabel. Metode ini juga yang dapat menunjukkan pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap harga.
Lalu selanjutnya, model prediksi cukup representatif. Hasil regresi dapat menggambarkan tren harga dalam periode tertentu. Grafik mempermudah melihat pola kenaikan dan pola penurunan harga. Nah, selanjutnya, prediksi tidak dapat sepenuhnya akurat. Kenapa? Karena faktor eksternal yang dinamis membuat hasil prediksi ini tidak dapat dipastikan 100% tepat. Lalu, bagaimana caranya? Kita perlu metode pendukung lain seperti model time series atau machine learning yang dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat dari kita meneliti ini? Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pelaku pasar dalam mengatur strategi distribusi dan penjualan, serta membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dalam merancang langkah antisipatif untuk menekan gejolak harga. Dengan prediksi yang diperbaharui secara berkala, stabilitas pasar dan daya beli masyarakat dapat lebih terjaga.